Bayangkan seorang gadis muda berdiri gemetar di tengah-tengah supermarket besar di sekelilingnya melihat kilatan bisikan naik alarm baru saja berbunyi seorang penjaga keamanan mendekat dan kemudian apa yang tidak dapat diramalkan oleh siapapun semua karyawan tiba-tiba bersujud di kakinya namanya Aminata dia berusia 21 tahun dan di belakangnya seluruh hidup dihabiskan tanpa kenyamanan lengan seorang ibu tanpa pernah bertemu dengan tatapan meyakinkan dari seorang ayah di panti asuhan kecil. Tempat ini berfungsi sebagai gedung sekolah di mana dinding dan buku catatan mengajarkan beberapa orang untuk diam. Ainata belajar kesabaran sejak dia setinggi 3 apel. Aminata mengamati mendengarkan menarik diri ketika anak-anak berebut sepotong roti. Dia menunggu debu mengendap ketika pertengkaran terjadi. Dia menenangkan roh meskipun hatinya sendiri memiliki pertempurannya sendiri. Manis ya bijaksana selalu tetapi tidak pernah tunduk di sana. Semua orang mengenalnya orang yang tidak banyak bicara tetapi selalu tahu di mana dan kapan harus meletakkan tangan di bahunya. Pagi itu dia berjalan dengan langkah pasti tetapi lambat menuju supermarket di pusat kota. Di tangannya sebuah amplop kecil kusut berisi uang yang dikumpulkan dari sumbangan dari tetangga dan beberapa jiwa yang murah hati. Daftar tulisan tangan yang ditulis oleh direktur rumah menemaninya seperti jimat. Dia mengenakan syal polos gaun sederhana, di kakinya sandal plastik yang talinya usang karena air dan debu telah berubah warna menjadi abu-abu dan di lekuk lehernya ada liontin kecil yang tidak pernah dia lepas. Hanya itu yang dia miliki, hanya itu dia. Langkahnya lambat hampir mengambang, wajahnya yang damai dibasuh oleh keheningan tetapi kulitnya dia menanggung jejak kelelahan lama. Namun dalam siluet yang begitu bijaksana ini satu hal tidak pernah berubah, senyum kecil, senyum tergantung di bibirnya seperti janji yang tidak ingin dikhianati. Ketika Aminata berhenti di depan pintu kaca supermarket yang terbuka sendiri dengan napas, dia belum tahu bahwa hari ini akan menandai titik balik jenis hari yang bahkan tahun-tahun tidak dapat dihapus. Dia memasuki dinginnya AC dengan lembut, meraihnya dengan gerakan otomatis. Dia mengeluarkan daftar yang kusut, tatapannya beralih dari rak ke catatannya dengan konsentrasi damai tetapi dia baru saja melewati rak pertama. Bisikan mulai naik dari sudut. Kasir gadis dari panti asuhan baru saja masuk, bergumam. Kasir mengunyah permen karet dengan mulut terbuka. Rekannya yang mengejek dengan alisnya. Dia datang untuk melakukan apa di sini? Mencuri mata mereka mengikuti Minata seperti lampu sorot jahat dan dia tidak sendirian. Seorang karyawan yang sedang menyingkirkan karton susu menambahkan dengan keras seolah-olah untuk memastikan dia mendengarnya dengan jelas, tidak ada tempat di sini jika Anda tidak punya uang. Jangan bermimpi berbelanja dengan orang kaya. Amiata telah mendengar mereka. Dia berani melirik cepat tetapi segera menurunkan matanya, berpura-pura tidak mendengar apapun. Itu telah menjadi sifat kedua. Dia melanjutkan 1, 2, 3 napas. Dia mengambil beberapa bungkus roti, sekotak susu, bubuk sabun badan, sabun cuci piring. Persis apa yang ada di daftar, tidak ada lagi, tidak ada untuknya. Ketika dia mencapai ujung lorong dia berhenti sejenak. Itu sudah cukup, itu harus cukup. Dia berbicara pada dirinya sendiri dengan pelan gumaman untuk meyakinkan dirinya sendiri tetapi setiap langkah sekarang tampaknya berat. 1 ton tatapan di belakang punggungnya. Penilaian diluncurkan dengan keras seperti anak panah dalam keheningan di kasir. Dia dengan hati-hati meletakkan setiap barang di ikat pinggang kasir, bahkan tidak berpura-pura tersenyum dan uang itu jatuh. Dia dengan nada kering. Aminata mengambil coklat amplop keluar dari sakunya. Ini Nona. Ini jumlah pastinya. Suaranya lembut hampir seperti napas. Dia mengulurkan uang dan mengambil struk yang sudah tercetak tanpa berkata apa-apa lagi. Kasir mengambil amplop itu tanpa berkata apa-apa lagi. Wajahnya masih membeku hampir dingin. Dia melewati setiap item di depan pemindai dengan gerakan mekanis tanpa melihat ke atas tetapi begitu struk dicetak kecurigaan itu tidak hilang. Anda harus memeriksa semuanya dengan hati-hati. Ada banyak orang yang menyembunyikan barang. Lengannya disilangkan di dadanya. Suaranya yang kering penuh dengan sindiran. Aminata kuyesa tanpa mengatakan apapun, tidak sepatah kata pun, tidak pembelaan, bahkan tidak mengerutkan kening tetapi di dadanya ada cubitan seperti simpul yang mengencang. Dia baru saja membayar dengan uang dari sumbangan yang dipercayakan oleh hati yang terbuka dan meskipun begitu gerakannya selalu dihakimi dan apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa yang terburuk bahkan belum menunjukkan dirinya sendiri. Dia baru saja melewati pintu toko ketika derit merobek. Udara alarm mentah kering tak terduga. Semua orang berbalik. 2 karyawan menghentikan troli mereka di tengah koridor pelanggan. Membeku mata mereka tertuju padanya. Aminata memucat, tatapan paniknya beralih ke belakang. Apa yang telah terjadi dia tidak mengerti tetapi sebelum dia bahkan bisa membuka mulutnya sebuah tangan yang kuat jatuh padanya. Anda tetap di sana. Itu adalah penjaga keamanan raksasa berseragam. Dia meraih bahasa Indonesia. Lengannya dengan kasar. Dia terhuyung terkejut. Tetapi tuan, saya sudah membayar. Lihat ini. Struknya tangannya gemetar. Kertas kusut kecil keluar dari sakunya tetapi lelaki itu bahkan tidak
Melihatnya hanya melirik sekilas modus klasik kamu bertindak seolah-olah kamu sudah membayar tetapi selalu ada sesuatu yang tersembunyi di belakangnya. Dua karyawan mendekati seorang pramuniaga menunjuk kantong plastik Aminata dengan harga saya lihat saya gadis desa ini dia berpura-pura membeli tetapi dia mungkin menyembunyikan sesuatu di bawah gaunnya dia telah mengatakan itu dengan sangat sengaja sehingga semua orang mendengar kita harus memberinya pelajaran agar dia tidak memulai lagi tidak. Ada belas kasihan untuk pencuri jika tidak mereka akan kembali yang lain berkata sambil menyingsingkan lengan bajunya siap bertarung Aminata mata terbuka lebar menggelengkan kepalanya tidak. Aku tidak mencuri apapun aku bersumpah itu adalah daftar rumah tangga aku membayar semuanya sudah diperiksa di kasir tetapi suaranya hilang dalam keributan dan tiba-tiba tangan seorang karyawan dengan kasar merenggut tas dari jarinya gerakan brutal tajam tanpa pertimbangan tas-tas itu. Robek di lantai susu bubuk sabun roti kering semuanya menggelinding seperti hujan malu di ubin dingin botol bahkan tergelincir di bawah rak dengan suara kering yang kejam dari keheningan yang satu Rey Aminata berlutut secara naluriah tetapi nyaris tidak bergerak ketika sebuah tangan yang kasar menarik kerudungnya tubuhnya tersentak ke belakang dia hampir jatuh melepaskan syalnya. Dia mungkin menyembunyikan sesuatu di dalamnya suara laki-laki yang tajam seperti bilah kecurigaan wajah penjual itu. Tegang dan tegang seolah-olah kesalahan Aminata jelas jangan sentuh aku tidak melakukan apapun. Katanya sambil berusaha melepaskan diri tetapi kata-katanya hilang dihancurkan oleh teriakan-teriakan. Ejekan. Cekikikan di sekelilingnya lingkaran itu semakin mengecil tidak ada lagi tatapan tidak ada lagi tuduhan lebih sedikit udara kemudian seolah-olah. Entah dari mana seorang karyawan berlari ke arahnya di tangannya botol air yang setengah penuh tidak ada sepatah kata pun tidak ada peringatan hanya sebuah isyarat air dingin menyembur keluar tiba-tiba jatuh di wajah Aminata kerudungnya. Payudaranya semuanya basah kuyup selama dia berperan sebagai pencuri dia mungkin juga mandi tidak nadanya asam suara keras yang diperhitungkan untuk memukul dan di latar belakang tawa tangan bertepuk tangan dengan lembut. Seolah-olah dia adalah pertunjukan aneh. Aminata tidak berteriak. Dia berdiri mematung. Lengannya di samping tubuhnya. Basah kuyup, gemetar, terdiam. Air menetes dari dagunya. Jari-jarinya yang basah mencoba menyeka matanya dengan sia-sia. Aku tidak mencuri, gumamnya. Aku hanya datang untuk membeli barang-barang untuk anak-anak di panti asuhan. Tapi tidak ada yang mendengar kata-kata ini memantul dari dinding yang tak terlihat dinding yang terbuat dari ketidakpercayaan etiket penghakiman dinding yang kita sebut prasangka sudah cukup kita menyingkirkannya suaranya dalam otoriter semua mata tertuju itu. Adalah manajer seorang pria besar jas yang disetrika dengan baik tetapi kata-katanya setajam pecahan tidak. Perlu mencoreng citra toko dia harus segera pergi dan kami tidak memberinya hadiah apapun dua karyawan patuh tanpa ragu-ragu. Mereka mendekatinya satu di setiap sisi yang satu memegang lengannya yang lain membungkuk untuk mengambil sisa-sisa tasnya pergi keluar jangan bertindak tidak bersalah bahkan basah kuyup Anda terus bermain sebagai korban Ainata tidak menjawab dia hanya menundukkan kepalanya langkahnya lambat berat seolah-olah dia membawa lebih dari rasa malu seolah-olah dia mengenakan duka. Yang tidak ada yang melihat dia maju menuju pintu keluar pakaian basah menempel di tubuhnya dan ketika dia mengangkat tangannya untuk menyeka air yang menetes dari dagunya ada sesuatu yang menyelipkan benda kecil pecahan logam kalung yang dia pakai sejak kecil terlepas dan jatuh ke ubin putih itu berguling sedikit lalu berhenti pengaitnya terbuka tetapi tidak ada yang melihat apapun semua mata tertuju padanya anak yatim piatu itu dituduh mempermalukan dan mengusirnya kecuali satu orang. Seorang laki-laki tua bertubuh bungkuk dengan pelipis memutih namanya adalah T.N. Dumbia. Seorang karyawan selama lebih dari 20 tahun di toko yang sama. Dia telah melihat banyak pelanggan berparade dengan promosi, drama biasa. Tetapi hari itu ada sesuatu yang membuatnya berhenti. Dia mendekat perlahan. Jari-jarinya gemetar ketika dia membungkuk untuk mengambil liontin itu. Dia membukanya secara refleks dan apa yang dilihatnya membekukannya. Sebuah foto lama yang hampir tidak terhapus oleh waktu. Seorang wanita muda, senyum tulus dengan fitur yang familiar dan di sampingnya seorang pria tua dengan setelan yang sempurna. Babi yang mulia. T.N. Dumbia mengerjapkan mata. Napasnya tertahan. Nyonya Ratna. Dia bernapas dengan suara rendah seolah-olah untuk dirinya sendiri. Dia membawa liontin itu sedikit lebih dekat. Ya ampun itu pasti dia dan itu Idris. Di sebelahnya, bibirnya bergetar, matanya basah ia teringat pada Ibu Ratna putri pendiri swalayan sebuah cerita setua kesunyian ia telah meninggalkan segalanya untuk menikahi sopir mereka sebuah pernikahan ditolak dibuang terhapus dari kenangan keluarga dan ia telah menghilang tidak seorang pun pernah mendengar tentangnya sampai hari ini Tuan Dumbia perlahan mengangkat kepalanya ia menatap Minata.
Wajahnya yang kelelahan, matanya yang bengkak, tubuh yang gemetar ini yang didorong menuju pintu keluar dan di matanya sesuatu kilatan sesuatu yang tidak dapat didefinisikan yang menegangkan tenggorokannya. Ia mencengkeram liontin di telapak tangannya, kakinya melangkah mundur kemudian tanpa sepatah kata pun ia berbalik dan mulai berjalan cepat, sangat cepat. Ia tidak mengatakan apapun kepada siapapun. Tuan Dumbia tidak punya waktu untuk berbicara tetapi di kepalanya sebuah kepastian berputar-putar. Gadis muda ini ia bukan sembarang orang, ia harus yakin dan ia tahu bahwa waktu tidak berpihak padanya. Hari berikutnya suasananya supermarket tidak lagi normal. Begitu tanda itu terbuka, gemuruh mekanis terdengar dari beberapa mesin. Semua mata tertuju ke arah pintu masuk. 3 mobil hitam yang berbaris rapi baru saja berhenti di depan pintu. Pintu terbuka, seorang pria keluar dari mobil pertama, jas abu-abu tua yang elegan, tongkat kayu berukir di tangannya. Di belakangnya 2 asisten muda berjas, tas kerja, dan kemeja tanpa celah. Master Konate, pengacara dari keluarga pendiri supermarket. Sebuah nama yang banyak di sini telah dengar tanpa pernah melihatnya dalam kehidupan nyata. Sikapnya yang tenang, langkahnya yang terukur. Tetapi tidak ada yang meragukan bahwa dia tidak datang untuk berjalan-jalan. Para karyawan di dekat pintu masuk menjauh secara naluriah. Bisikan mulai beredar. Siapa dia? Dia tidak terlihat seperti pelanggan biasa. Itu karena apa yang terjadi kemarin. Master Konate berhenti mendadak di tengah area resepsionis dan suaranya yang dalam dan jelas memotong bisikan itu. Di mana gadis muda yang kau usir kemarin? Keheningan turun seperti selimut. Semua orang membeku, mata menyilang, tenggorokan menegang. Manajer toko, orang yang berteriak paling keras kemarin, tiba-tiba tampak mencari jalan keluar. Tetapi tidak ada satupun. Aku ingin nama seorang wanita muda bercadar. Yang sederhana, yang kau tuduh secara salah. Di mana dia? Tidak ada jawaban, hanya melihat. Bahasa Indonesia. Melarikan diri sampai seorang karyawan dengan lembut mengangkat tangannya. Aminata, tuan, namanya Aminata. Dia kesini kemarin, panggil dia sekarang, potong Tuan Konate. Tanpa meninggikan suaranya, satu-satunya yang tahu bagaimana menghubunginya adalah Tuan Dumbia. Dia adalah orang yang menemukan liontin itu. Dia adalah orang yang menghubunginya secara diam-diam sehari sebelumnya. Setelah memahami semuanya dan beberapa saat kemudian dia kembali. Aminata melewati pintu, langkahnya ragu-ragu. Pakaiannya masih begitu sederhana, wajahnya bingung lelah tapi berdiri. Aminata tidak begitu mengerti mengapa dia dipanggil kembali, tapi dia datang karena seseorang memanggilnya dan karena jauh di lubuk hatinya dia ingin mengerti. Ketika dia masuk, beberapa menundukkan mata, yang lain bahkan menghindari tatapannya. Dia berhenti di depan Tuan Konate. Pria itu menatapnya lama. Kemudian melihat dengan lembut kepalanya dari saku dalam jaketnya. Dia mengeluarkan benda kecil berkilau. Liontin itu milikmu. Aminata, kesa ya tuan, itu souvenir dari ibuku. Tuan Konate dengan lembut membuka permata itu, lalu dengan gerakan lambat dia memberi isyarat kepada asistennya yang menyerahkan kepadanya sebuah berkas tebal di dalam 2 foto-foto lama dan dokumen tersegel. Ia mengangkat tinggi 3 foto itu di depan para karyawan yang berkumpul. Perhatikan baik-baik, ini foto keluarga dari Bapak Idris, pendiri supermarket ini, dan ini surat wasiat resminya yang ditandatangani dengan tangannya sendiri. Getaran menjalar ke seluruh hadirin. Beberapa mulai mengerti wanita muda ini bukanlah seorang pencuri nada. Suaranya tidak kasar tapi tidak ada yang berani berbicara. Keheningan menguasai dirinya. Tuan Konate menyapu ruangan dengan tatapannya. Saya yakin, saya tahu tidak ada bukti yang ditemukan terhadapnya, tidak ada barang yang hilang, tidak ada laporan kehilangan, namun Anda telah mempermalukannya di depan umum seperti seorang penjahat. Wajah-wajah tegang beberapa mulai menatap ke lantai. Manajer toko, orang yang berteriak sangat keras kemarin, tangannya gemetar di sepanjang celananya. Dia adalah cucu Bapak Idris. Suara itu tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Dia menunjuk Aminata, putri dari Madam Ratna. Ya, ini Nyonya Ratna, yang kalian semua lupakan. Yang diusir karena mencintai pria yang salah. Gumaman terdengar di antara para pelayan. Tidak mungkin dialah yang mereka usir. Tuan Konate setuju dengan tenang. Dia membuka berkas baru yang dilindungi dalam kantong plastik transparan. Dokumen status sipil, foto keluarga, dan surat wasiat. Semuanya sah. Semuanya ditandatangani. Semuanya asli. Dia meletakkan bukti di meja kasir. Lalu perlahan mendekati Aminata. Mengangkat tangannya. Menunjuk pergelangan tangan kanannya. Perhatikan baik-baik tanda ini. Tanda lahir kecil ini. Identik dengan yang dimiliki Tuan Idris. Di tempat yang sama. Tanda ini hanya dimiliki oleh keturunan langsung. Suara Tuan Konate bernalar dengan lembut. Tetapi tanpa banding. Tidak ada dari kalian yang dapat membantahnya. Dan di sana masa mulai berjatuhan. Seorang karyawan ambruk di kursi. Yang lain menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Beberapa meletakkan telapak tangan di dada.
seolah-olah untuk mencegah rasa malu mereka keluar. Manajer toko mundur selangkah, lalu yang lain lagi sampai kakinya lemas. Dia jatuh terduduk di lantai, wajahnya pucat, matanya mendung. Dia menggelengkan kepalanya berulang-ulang, seolah-olah ingin menghapus kejadian itu atau mungkin menghapus dirinya sendiri. Satu persatu orang yang menghina Aminata kemarin mendekat bukan dengan arogan tapi berlutut, kepala tertunduk, dahi hampir menyentuh tanah, bergumam permintaan maaf, peduli, penyesalan. Gelombang yang terlihat mentah telanjang seluruh toko terhenti, tidak ada suara lagi, tidak ada apa-apa selain keheningan berat yang dipecahkan oleh beberapa isak tangis teredam dan kemudian langkah lambat. Sedikit ragu seorang wanita parubaya mendekati orang yang sama yang kemarin telah berteriak meminta pelajaran. Kepada Aminata, maaf kami tidak tahu, suaranya bergetar, air matanya mengalir, diam-diam membasahi seragamnya yang sudah kusut. Di belakangnya pramuniaga yang telah merampas tasnya kemarin mengangkat tangannya. Maaf, aku idiot, aku akan mengikuti gerakan itu jika aku tahu bahwa kamu adalah cucu bos. Tapi Aminata tidak menjawab, dia menatap mereka lurus, tenang, diam. Lengannya disilangkan, punggungnya lurus, tatapannya damai, tidak ada kemarahan, tidak ada kemenangan, hanya kekuatan yang tenang. Dia menghirup perlahan, kemudian dengan itu suaranya tidak pernah naik tapi itu memenuhi seluruh ruangan. Kamu minta maaf karena sekarang kamu tahu siapa aku. Dan kepala yang lain menunduk, beberapa menangis lebih keras, yang lain mengertakkan gigi tidak mampu menahan tatapannya. Dan Aminata terus diam tanpa meninggikan suaranya. Tapi jangan minta maaf untukku, mintalah pada dirimu sendiri karena telah kehilangan apa yang lebih berharga dari kemanusiaanmu. Kau memperlakukanku seperti sampah karena pakaianku, tapi jika kau mendengarkan sedikit saja semua ini tidak akan terjadi. Tidak ada yang menjawab, tidak ada yang berani mencari kata-kata itu. Tidak hanya mengenai telinga mereka, mereka telah masuk lebih dalam langsung ke dada. Hari itu mereka tidak hanya menemukan kebenaran, mereka telah dipaksa untuk merasakannya. Dan Aminata melanjutkan, jika aku bukan cucu pendiri, akankah kau meminta maaf? Suaranya rendah tapi setiap suku kata jatuh seperti batu di air. Atau akankah kau terus menertawakanku, memercikan air padaku seperti binatang, menghinaku seolah-olah aku kurang dari apa-apa, bersalah, keheningan dingin. Aku tidak ingin perlakuan khusus karena aku memiliki darah yang kaya. Aku tidak bangga dengan nama atau warisan. Aku kecewa padamu. Suaranya tidak bergetar tapi itu hanya menyakitkan seperti pisau bedah. Kau yang seharusnya melayani. Selamat datang. Dengarkan. Kau mempermalukanku hanya karena pakaianku. Dia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan. Kau tahu bagaimana rasanya dihina di depan semua orang. Kau tahu bagaimana rasanya dituduh secara salah. Padahal jauh di lubuk hatimu kau tahu kau tidak melakukan apapun dan tidak seorang pun, sama sekali tidak seorang pun memberimu satu kesempatan pun untuk berbicara. Dia perlahan menutup kepalanya. Ini bukan cerita tentang keluarga atau kekayaan atau saham perusahaan, ini adalah cerita tentang penampilan, cerita tentang hati. Hari ini aku masih berdiri karena sebuah liontin jatuh secara tidak sengaja karena seseorang mengenali sebuah foto. Dia berhenti sejenak kemudian melanjutkan, tetapi berapa banyak orang lain yang tidak seberuntung itu, berapa banyak yang telah diremehkan, hancur, kotor hanya karena mereka tampak miskin. Aminata mengambil beberapa langkah ke arah mereka yang sekarang menatapnya dengan malu. Aku tidak ingin kamu berlutut karena namaku, aku ingin kamu berlutut karena kamu menyadari apa yang telah kamu kehilangan, rasa hormat. Kamu menghakimi terlalu cepat, kamu membenci terlalu mudah. Dan di sana dia berhenti, matanya tertuju pada manajer toko, orang yang kemarin berteriak paling keras. Dan kamu, dia tidak berteriak tetapi sepertinya suaranya memenuhi segalanya. Ruang kamu yang seharusnya memberi contoh, kamu yang pertama berteriak. Yang pertama menuduh. Pria itu menundukkan kepalanya tanpa sepatah kata pun, wajahnya dimakan oleh penyesalan. Kemudian Aminata menyimpulkan, aku tidak akan memecatmu, aku tidak ingin kamu kehilangan pekerjaan, tetapi mulai hari ini kalian semua akan pergi ke depo. Nada bicara Aminata tidak berubah, masih tenang, masih membumi, tidak sebelum mengerti bagaimana rasanya tidak terlihat. Diabaikan selama 6 bulan, kalian akan menjalani pelatihan, tidak hanya dalam hal pelayanan, tetapi juga tentang apa artinya menjadi manusia. Dia menatap mereka untuk terakhir kalinya, tidak dengan kemarahan, dengan jelas dan menyimpulkan, aku tidak butuh rasa hormat kalian, tetapi aku harap kalian belajar untuk tidak pernah merendahkan siapapun lagi karena orang yang kalian injak hari ini bisa jadi adalah orang yang kalian sapa besok. Keheningan total, tidak ada yang berani berbicara, tidak ada lagi yang bisa dikatakan hari itu. Itu bukanlah pelajaran, itu adalah peringatan. Supermarket tidak sama lagi, bukan karena dindingnya telah dicat ulang atau rak-raknya dipindahkan, tetapi karena mereka yang bekerja telah berubah. Mereka yang pernah memandang rendah mereka sekarang belajar untuk mengamati secara berbeda, mendengarkan, berpikir sebelum menghakimi. Setiap pagi mereka datang sedikit lebih awal, bukan untuk mengambil
tempat yang bagus. Tetapi karena mereka akhirnya merasa bertanggung jawab, mereka saling menyapa, saling membantu, bukan karena kewajiban. Tetapi karena sesuatu dalam diri mereka telah berubah dan Aminata bahkan sebagai pemiliknya dia tidak pernah mengubah gaya berjalannya, tidak ada pengawal, tidak ada pakaian serbaguna, hanya tas kanvas buku catatan dan selalu senyum yang sama namun tulus. Dia datang untuk menyapa semua orang satu persatu. Senyum Aminata tidak berubah sama dengan yang dia kenakan pada hari pertama, tetapi sekarang semua orang tahu bahwa senyum itu bukanlah kelemahan, itu adalah kekuatan. Supermarket telah berubah. Tidak lebih mewah tetapi lebih manusiawi. Karyawan ingat mereka tahu apa yang hampir mereka lakukan, menabrak seseorang yang jauh lebih berharga dari mereka dan gadis muda ini. Mereka telah menghakimi syal sederhana pada sepasang sandal sederhana, telah mengajari mereka apa artinya menjadi manusia. Itu bukan hanya sebuah cerita, itu adalah cermin yang dipegang untuk kita masing-masing, bahkan mungkin sengatan listrik untuk beberapa, untuk saudara-saudari Muslim atau Kristen saya. Jika hati Anda mengizinkan, Anda meninggalkan doa berkat atau bahkan salam sederhana di komentar, kata-kata tulus yang akan memberkati orang yang menulisnya dan orang yang membacanya. Terima kasih telah